Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang mengasihi kami, karena kasih-Mu telah menghantar kami sampai di akhir bulan sebelum kami menyelesaikan di bulan Mei ini. Tuhan masih memberikan kami waktu di hari ke-30 bulan ini. Karena itu kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang memberikan kami pengertian hikmat yang daripada Tuhan dan menguasai hati dan pikiran kami agar kami boleh sungguh-sungguh bersekutu di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kerimiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam bahasa Batak, dungi sairo mahamu, asa mardabu-dabu hita ninna jahoba, tung surarara dosamuna songon abit bunga dadap, botardo bahenoku songon itak, nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, firman hari ini saya kira kita semua hafal kalau kata-katanya. Karena setiap kita beribadah di hari Minggu, kita sering mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena itu firman ini disampaikan kepada kita semua sebagai tanda kasih Tuhan. Dia mengundang kita orang berdosa agar datang pada Tuhan. Karena apa? Karena sehebat apapun dosa pemberontakan kita, apabila kita datang memohon pengampunannya, bahkan sebelum kita datang, pengampunan itu sudah disediakan melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Karena itu firman hari ini mengingatkan kita akan kasih Allah yang besar. Dia mau mengampuni, Dia mau memulihkan kita. Dan pengampunan itu sekali lagi sudah tersedia. Dan selama kita masih memiliki kesempatan, dalam arti selama kita masih hidup, masih bisa memohon, masih bisa diberi perubahan oleh kuasa Roh Kudus, kita akan mendapatkan pengampunan itu. Sama seperti yang dilakukan oleh umat Allah ketika firman ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Umat itu sedang melakukan dosa pemberontakan kepada Allah. Jika Allah menghukum, maka mereka semua akan binasa. Tetapi karena Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi pertobatannya agar ia hidup, Tuhan memanggil. Tuhan berfirman melalui firman hari ini, mari berperkara. Itu undangan pertama. Marilah, baiklah kita berperkara. Berperkara seperti dalam pengadilan, di mana umat sebagai tersangka, Allah yang menjadi hakim sekaligus jaksa penuntut. Secara fakta dan logika, manusia pasti kalah. Karena Allah yang maha tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, tidak perlu saksi-saksi karena Allah tahu apa yang diperbuat umat. Allah tahu segala sesuatu yang kita perbuat, apakah kita benar atau salah, apakah kita baik atau jahat. Allah melihat semuanya.
Namun dalam semuanya itu Tuhan tidak langsung menghukum, tetapi memberi kesempatan untuk bertobat. Allah mau menerima kita orang berdosa, Ia mau mengampuni dan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Merah kirmiji itu pada zaman kuno katanya adalah zat pewarna yang diperoleh dari serangga tertentu. Proses pewarnaannya begitu kuat sehingga meresap sampai ke serat kain jika kain dicelupkan ke dalam pewarna itu. Sehingga kalau sudah dicelupkan, kain yang putih sekalipun akan menjadi merah seperti kirmiji tadi. Dan merahnya akan menjadi permanen, meresap sampai ke dalam kain itu. Jadi kalau dipaksa untuk menyuci dengan rendaman deterjen atau pemutih sehebat apapun, kain yang sudah dicelupkan ke warna kirmiji tadi tidak akan pernah berubah merahnya. Kita coba bayangkan seperti kalau misalnya kita memiliki baju putih, kena percikan warna merah kirmiji itu, maka baju putih itu akan ternoda oleh warna merah. Dan jika kita mencoba membersihkannya dengan pemutih yang sangat luar biasa, merah kirmiji itu tidak akan pernah bersih. Kalau kita tambah misalnya dengan pemutih yang luar biasa, bukan merahnya yang hilang, yang ada adalah kain itu jadi rusak. Karena itu kita bisa bayangkan jika dosa itu seperti merah kirmiji yang tidak bisa dipulihkan, atau seperti merah kain kesumba yang secara alami, tetapi kalau berusaha untuk membersihkannya, dosa permanen yang sudah meresap ke semua sel-sel tubuh kita, bahkan sampai meresap ke hati kita yang terdalam. Itu sebabnya dikatakan tidak ada satu orang pun manusia yang sudah berdosa. Rom 3 ayat 23. Tidak ada pemutih yang dapat membersihkan. Tidak ada yang bisa dilakukan manusia supaya noda merah tadi itu yang sudah permanen masuk meresap dalam tubuh manusia itu sampai ke dalam hati, sampai ke dalam karakter semuanya. Tidak ada yang bisa membersihkannya selain dari darah Yesus. Darah itu menjadi deterjen yang menyuci noda dosa semerah kirmiji atau semerah kain kesumba. Darah itu akan memutihkan seperti salju. Salju warnanya putih alami. Dan seperti bulu domba yang bukan dicat, bukan dibuat-buat. Allah memulihkan, Allah mengampuni tanpa merusak tubuh secara fisik, tetapi membaharui hati, membaharui pikiran. Dari yang jahat menjadi baik, dari yang sesat dibawa pulang ke jalan yang benar, hingga menerima berkat dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, begitu besar kasih Allah yang mau menerima kita, yang mau datang padanya. Jangan tunda dan jangan takut. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, terima kuasa Roh Kudus. Terima Yesus yang mau mengampuni. Tetapi kita ingat, orang yang sudah menerima pengampunan, dia juga harus mau mengampuni sesama. Orang yang sudah dipulihkan, dia juga harus membawa perubahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Orang yang sudah diberkati harus menjadi berkat. Orang yang sudah dipulihkan harus memulihkan situasi yang kacau balau. Karena itu bagaimana kita hidup di dalam pengampunan itu? Mari kita datang kepadanya dan Yesus siap mengampuni kita. Darahnya yang membasuh darah kita yang penuh dengan virus dosa itu. Saya tutup renungan ini dengan pantun. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan pohon. Jangan lari dari Tuhan, mari datang untuk memohon. Yang kedua,
putih salju di gunung tinggi, bulu domba lembut terasa. Kasih Tuhan tidak terperi, menghapus noda segala dosa. Pilihan ada pada kita mau datang atau tidak, dan pantun ketiga silahkan lanjutkan. Tuhan mengampuni kita, Tuhan menerima kita oleh karena kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh diingatkan akan kasih-Mu yang besar, yang mau mengampuni kami, yang mau menerima kami orang berdosa. Jangan biarkan kami Tuhan ketika kami mencoba lari dari hadapan-Mu oleh karena kekurangan kami. Jangan biarkan kami meninggalkan Tuhan ketika kami melakukan kesalahan. Tetapi bawa kami pulang ke jalan yang benar dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau Allah yang mengasihi kami dan yang sudah menyatakan kasih-Mu di dalam Kristus Yesus. Biarlah kami boleh hidup dalam pengampunan-Mu. Kami boleh hidup dalam berkat-Mu. Dan mampukan kami untuk mengampuni sesama kami orang berdosa. Sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk menerima berkat dan pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami mohon anugerah-Mu untuk seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini dimanapun berada, apapun keadaannya. Biarlah semuanya boleh datang kepada Tuhan, memohon belas kasih-Mu, memohon penyertaan-Mu, sebab hanya dengan belas kasih-Mu dan penyertaan-Mu lah kami boleh menghadapi situasi yang sulit di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kekacauan. Terangi mata hati dan pikiran kami. Pimpin semua para pemimpin kami. Berkati para pemerintah kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Agar semuanya boleh melayani, boleh memimpin di tengah-tengah gereja maupun di tengah-tengah negara kami dengan hikmat dan terang kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Pun jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, pada minggu ini, Tuhan tumpangkan tangan kanan dan kiri-Mu agar mendapatkan umur panjang dan kebahagiaan. Dan jika ada di antara jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh dan sedang sakit terbaring di tempat tidur ataupun dalam proses pemulihan, ketika mendengar firman ini, tumpangkanlah tangan-Mu Tuhan, memulihkan keadaannya seperti firman-Mu hari ini. Karena jika Tuhan mau dan sanggup membasuh dosa kami yang seperti kermiji yang merah, Tuhan juga boleh memulihkan jemaat-Mu yang sakit. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan, dan nyatakan kuasa kasih-Mu untuk setiap program gereja-Mu, khususnya di Resort Surabaya Selatan yang akan melaksanakan pesta resort pada hari Minggu 31 Mei. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mempersekutukan kami, memberkati hamba-hamba-Mu dan menghantarkan seluruh jemaat-Mu untuk datang beribadah dan bersama-sama untuk melaksanakan pesta resort yang akan kami laksanakan. Nama Tuhan yang dimuliakan lewat acara itu, dan semua jemaat boleh semakin merasakan lawatan tangan Tuhan sehingga semuanya menjadi saksi Kristus yang hidup di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Sempurnakanlah doa kami di saat kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.